pada waktu persidangan mediasi juga isunya adalah saya pindah karena juga dikaitkan dengan tidak aman di rumah tersebut ya, akibat adanya debt collector, dan ini dikaitkan dengan rumah yang akan dilelang ya. Kita sudah klarifikasi ya kepada teman-teman tentang masalah isu lelang tersebut dengan membuktikan bahwa ada komunikasi antara kami dengan pihak bank ya, dan pihak bank itu sudah memberikan jawaban. Kami juga sudah menunjukkan bukti komunikasi kami. Bank mengatakan bahwa posisi kredit yang ada di bank mereka itu yang berkaitan dengan masalah rumah Cilandak dan nasabahnya, krediturnya adalah Ruben Onsu, ini masih dalam prosedur penyelesaian. Berarti kan masih ada dialog ya, belum seperti apa yang mereka suka bagi-bagikan informasinya itu adalah calling 5 dan lelang. Begitu juga dengan masalah debt collector ya, mereka membuktikan di CCTV ada orang-orang berkumpul-kumpul gitu ya di depan rumah pada malam hari kan gitu ya. Ini juga kami konfirmasi kepada pihak bank, dan jawaban pihak bank adalah kami tidak mengirim debt collector. Dan memang bisa dipahami mekanisme bank seperti yang saya jelaskan itu, ketika ada kredit yang macet itu pasti mekanismenya tidak dengan mengirim debt collector, tapi pemberitahuan kepada nasabahnya, kepada krediturnya, peringatan, pemberitahuan lelang, bahkan mungkin ditempelin misalnya rumah itu dalam pengawasan bank supaya tidak dialihkan atau tidak diapa-apain ya oleh si pemilik rumah, lalu kemudian pengumuman di koran, maka lelang kan begitu. Tapi kan semua tahapan-tahapan dan mekanisme itu kan belum ada, dan klien kami juga masih belum pernah mendapatkan surat dari pihak bank. Nah, tapi lelang ini menjadi satu topik yang selalu disuarakan, ya, yang kami anggap ini sebagai satu bentuk framing bahwa mereka itu adalah korban dan Ruben ini orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Sebesar apapun kami membuktikannya, tapi tetap larinya ke sana. Nah, jadi untuk memberikan satu pencerahan gitu ya, pada waktu kemarin kami bertemu dengan Ruben ya, karena kita membahas masalah lelang tersebut, maka kita tunjukkan bahwa sejak tahun 2025 itu isu lelang ini sudah sering disampaikan oleh Ruben, oleh S kepada Ruben gitu loh misalnya. Ini adalah polanya dia untuk selalu memberikan tekanan dan memojokkan Ruben. Pasti isunya adalah rumah mau dilelang gitu. Jadi ini bukan barang baru ya mengenai masalah rumah mau dilelang gitu. Dalam komunikasi yang bersifat tertutup dan internal pun ini sering sekali disuarakan oleh S kepada Ruben gitu. Dan kami juga sering mendengarnya dari kuasa hukumnya terkait dengan masalah lelang tersebut di ruang tertutup ya, yang pasti kami tahu kuasa hukumnya hanya meneruskan informasi yang dia dapat dari kliennya. Nah, jadi itulah yang membuat kami kemarin itu memberikan satu klarifikasi. Nah, sekali lagi klarifikasi, jadi bukan mengungkit-ungkit ya, karena nggak akan mungkin kami memunculkan hal ini kalau tidak ada hal-hal yang perlu kami klarifikasi. Nah, jadi itu diawali dengan dialog di Oktober 2025 itu berkaitan dengan masalah tiket Blackpink ya. Itu cerita tersendiri masalah Blackpinknya. Sekarang kita bicara masalah lelang. Nah, jadi diawali dan diakhiri ya dari suatu komunikasi terkait dengan masalah tiket Blackpink yang ditanyakan itu tiketnya duduk apa enggak gitu. Dan ini sudah berulang-ulang ditanyakan. Nah, Ruben jawab ya, duduk dong, dikirim bukti tiket Blackpinknya. Nah, setelah dia bertanya tiket itu duduk atau tidak, ada satu pertanyaan lagi yang dia sampaikan yang berulang-ulang juga. Kalau dilihat di sini berulang-ulang, dan Ruben akhirnya enggan untuk menjawabnya. Apa itu? Tiket nggak bisa tambah satu di row yang sama. Karena Ruben kan masih beli tiket cuma 3. S minta tambah satu tiket lagi di row yang sama. Nah, kan nggak mungkin kalau kita sudah beli tiket, kemudian beberapa waktu kemudian kita minta lagi tiket tambahan satu di row yang sama, pasti sudah terjual. Makanya Ruben tidak lagi menjawab pertanyaan itu karena sudah berulang-ulang ditanyakan. Nah, karena Ruben menduga pertanyaan tentang tiket ini tidak dijawab, maka muncullah setelah Ruben mengirimkan bukti tiket kata-kata, maaf, ini rumah mau dilelang. Jadi Oktober 2025 pun kata-kata lelang itu adalah kata-kata yang sering digunakan oleh S untuk menekan Ruben.
untuk menjatuhkan mental Ruben gitu loh. Kalau dipikir-pikir, apa korelasinya ngomongin tiket Blackpink tiba-tiba rumah mau dilelang? Hanya gara-gara tidak dijawab pertanyaannya tentang tambah satu tiket di row yang sama. Nah, andaikan di Oktober 2025 seperti apa yang disampaikan oleh S, rumah itu mau dilelang, pasti sekarang sudah dilelang dong. Betul ya? Udah bertahun. Tapi tetap saja baik di ruangan tertutup maupun di ruangan terbuka, dia menggunakan kata-kata lelang ini untuk menjatuhkan nama baik Ruben dan mental Ruben. Karena kan sebenarnya kan ini kan nggak perlu diumbar ke masyarakat. Ujungnya hanya minta ketemu anak, kok dirinya melebar kemana-mana kan begitu, ya. Nah, dari pertanyaan, maaf ini rumah mau dilelang, kan tanda tanya nih, ya. Nggak tahu dari mana ide dia untuk bertanya itu, tapi kemudian Ruben menjelaskan, ya. Bank maunya lunas tunggakan 5 bulan. Jadi ternyata pada Oktober 2025 itu ada tunggakan 5 bulan. Jadi Ruben menjelaskan di sini, bank mau lunas tunggakan 5 bulan. Jadi dibayar semua 5 bulan tunggakan tersebut. Ya. Aku bayarnya 4 bulan, kata Ruben. Jadi tunggakan 5 bulan, Ruben baru bayar 4 bulan. Berarti sisa tunggakan 1 bulan. Nah, ini yang Ruben jelaskan. Ya. Terus kemudian Ruben juga minta maaf, ya. Maaf, karena kerjaan nggak stabil. Yang penting aku tetap bayar. Ya, bukan hanya bayar bank yang 379 itu, tapi juga bayar bulanannya S yang diminta selalu bertambah-tambah yang akhirnya sampai 200 jutaan itu, ya. Nah, jadi sebenarnya kan inilah yang kami katakan itu, bahwa ternyata lelang itu udah merupakan bahan gorengan dari sejak tahun 2025. Nah, kalau sekarang dia mengatakan saya takut, maka saya pindah dari rumah itu karena rumah itu mau dilelang. Kenapa dulu nggak takut? Di tahun 2025 ketika rumah itu juga mau dilelang. Bahkan dipakai untuk live TikTok. Diakui sebagai aset pribadi. Yang tidak ada perannya Ruben, kan begitu ya. Nah, jadi inilah yang mau kami jelaskan. Agar artinya itu kita jangan lagi membahas masalah lelang-lelang itu, karena lelang-lelang ini sesuatu yang sudah menjadi bahannya dia kalau merasa bahwa ada hal-hal yang kemauannya dia itu menurut Ruben tidak dipenuhi. Termasuk apa itu yang tidak dipenuhi? Cari tambahan tiket satu lagi di row yang sama. Ya, jadi kalau misalnya kemudian kita lihat dari ini dari komunikasinya mereka, ya seperti itu. Bang, maaf potong, untuk tiketnya satu tambahannya itu diperuntukkan untuk siapa ya Bang? Karena kan kalau anak-anak pasti udah ada ya Bang tiketnya. Jadi kan tiketnya Ruben beli 3, Iya. Ya. Rencananya Ruben beli 3 itu kan karena rencananya mungkin dia ikutlah bersama-sama dengan anaknya, ya. Mungkin Tania dan Ruben. Tapi ternyata Ruben tidak bisa menemani. Kemungkinan seperti itu karena Ruben tidak menjelaskan. Dia cuma mengatakan bahwa saya tidak bisa menemani anak-anak, ya. Karena umroh bersamaan dengan waktunya Ruben umroh. Nah, jadi oleh karena itu dalam komunikasi yang panjang itu Ruben bilang, ya, terserah yang menemani anak-anak itu siapa. Kalau kamu bisa, berarti S, kamu yang menemani. Tapi kalau kamu nggak bisa, siapa saja. Boleh babysitternya, boleh onyo, atau siapa saja, itu artinya. Yang penting 2 untuk anak-anak itu, karena Ruben tahu 2 anaknya yang perempuan itu suka Blackpink, 1 lagi tentu pendamping. Nah, tapi tetap S minta 1 tiket lagi di row yang sama. Kalau tadi misalnya mintanya tambahlah 1 tiket lagi di mana aja, yang penting sama-sama nonton Blackpink, yang penting ada temennya, nggak perlu bersebelahan, mungkin Ruben bisa usahakan. Tapi ini kan penekanannya adalah di row yang sama. Nah, karena tidak bisa lagi diupayakan di tanggal 1 itu di row yang sama, dan sebenarnya Ruben sudah berkomunikasi dengan anak-anaknya bahwa akan mendapat jadwal nontonnya itu di tanggal 1 atau jadwal show yang pertama
nggak ada masalah, tapi kemudian setelah ada ROI tadi itu, tempat duduk tadi itu, menurut Ruben ada omongan, oh nggak bisa tanggal 1. Anak-anak ada latihan atau lomba. Gitu loh. Berarti tanggal 1 tiket yang 3 itu tidak bisa direalisasikan karena anak-anak itu tidak bisa nonton di tanggal 1 karena ada lomba. Ya tidak mau tidak mau ya tiket pertama itu hangus, Ruben harus beli lagi tiket baru di tanggal 2. Karena beli tiket baru di tanggal berikutnya ya tentu dapatlah 31 jadi 4 tiket di row yang sama. Nah, jadi itu yang terjadi dan memang kalau kita lihat dari dialog ini dari Oktober 3.30 terus ke November tanggal 1 menjelang ke berangkatan nonton Blackpink itu di sini ada satu dialog yang menunjukkan bahwa mereka suka miskomunikasi gitu loh ya. Miskomunikasi itu misalnya Ruben ini typo dalam menjawab chattingnya si S itu ada tanda seru. Itu menjadi bahan pembahasan. Kenapa ada tanda seru ini? Begitulah kira-kiranya. Sehingga akhirnya terjadi keributan dalam komunikasi itu dan ini ya Ruben bilang ya udah nggak apa-apa ya.